Perkenalkan, nama saya Patricius Jason dari Universitas Surabaya, jurusan Ilmu Ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa literatur. Yang pertama yaitu Innovation Strategy Beyond the COVID-19 Pandemic, The Role of Trust Under Disruptive Technology. Untuk tugas mata kuliah Simulasi Mikro. Pandemi COVID-19. Tidak dapat diketahui kapan berakhirnya virus ini, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan pada UMKM, terutama karena harus memanfaatkan teknologi. Pada masa pandemi seperti ini, tentunya inovasi sangatlah penting dan krusial. Oleh karena itu, demi ketahanan dan persaingan antar penjual, inovasi ini sangat diperlukan untuk mengatasi pembeli yang sering berbelanja melalui online saat ini. Namun pada beberapa pedagang kecil, masih banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Alasannya banyak sekali, entah karena kurangnya kepercayaan diri, strategi teknologi informasi yang kurang baik. Tetapi di sisi lain, beberapa bisnis dapat menyesuaikan diri dengan krisis yang saat ini melanda. Sehingga usaha yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah para pedagang yang dapat berkembang pada masa pandemi. Yaitu lebih tepatnya pedagang yang dapat melakukan perubahan, pengembangan produk, dan layanan di sosial media. Usaha kecil dan menengah atau UKM. UKM memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang berbeda dengan badan usaha besar yang berfokus pada perolehan sumber daya yang paling berharga. Sebaliknya, masalah pada UKM yaitu mengandalkan hubungan pribadi yang solid dengan stakeholder mereka yang dapat beresiko kegagalan koordinasi. Lalu berikutnya ada keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. Mengacu pada posisi atas seperti customer value, market share, efisiensi, dan kinerja profitabilitas, UKM cenderung berfokus pada biaya overhead yang rendah untuk memberikan harga yang rendah, yang menunjukkan kurangnya kelebihannya produk dan kualitas buruk. Sangat penting untuk memahami hubungan antara pengembangan produk dan modal sosial yang membantu perusahaan untuk mengembangkan layanan dan produk yang melibatkan inovasi proses secara bersamaan. Lalu munculnya konsep teori berbasis sumber daya mendorong manajer untuk memahami sifat keunggulan kompetitif. Knowledge creation capacity memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan aliansi kompetitifnya. Menciptakan produk baru. Menciptakan produk baru dalam konteks UKM membutuhkan banyak pilihan yang saling bergantung dan meningkatkan risiko rasional terbatas. Banyak perusahaan mengambil risiko mengelola sejumlah besar proyek untuk mendapatkan kepercayaan. Lalu selanjutnya ada pengambilan risiko dan pengembangan produk, di mana inovasi UKM beresiko karena perusahaan perlu menggunakan sumber daya yang berharga, tetapi tidak ada jaminan bahwa akan membantu UKM mencapai kinerja yang luar biasa. Oleh karena itu, kapabilitas inovasi menunjukkan bagaimana perusahaan berhasil meminimalkan dampak negatif dan implementasi inovasi dengan menargetkan resiko utama pada proses inovasi yang berbeda. Resiko yang tidak diketahui adalah elemen penting yang menyebabkan kegagalan dalam pengembangan produk. Pengembangan produk ini biasanya bisa melibatkan pemasok dalam konteks UKM. Tapi tidak semua kolaborasi cukup mendukung perusahaan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Lalu berikutnya ada kepercayaan pelanggan dan pengembangan produk. Kepercayaan dalam proses pengembangan produk ini tentunya sangat penting demi keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan hambatan masuk dan keluar. Pengembangan produk ini membutuhkan proses, di mana proses sistematis yang menghasilkan suasana kepercayaan tentu juga membutuhkan dukungan dari pemasok untuk mengintegrasi sumber daya yang menunjukkan kontribusi rantai pasokan. Lalu selanjutnya ada kepercayaan dan perilaku mengambil resiko. Salah satu alasan perusahaan mendapatkan kepercayaan adalah dari mengimbangi resiko dengan berbagai sumber daya informasi. Peningkatan toleransi resiko yang sejalan dengan niat yang lebih tinggi untuk mengambil proyek beresiko tinggi dapat menjadi tidak efisien selama proses pengambilan putusan. Hasil uji hipotesis melibatkan pendekatan algoritma untuk memperkirakan koefisien, jalur, dan parameter lain dari konstruksi melalui optimalisasi varian yang dijelaskan. Langkah pertama menyangkut penilaian model dengan langkah-langkah reflektif. Analisis menggunakan Composite Reliability atau CR dan Average Variance Extract atau AVE untuk menguji validitas konvergen, sedangkan validitas diskriminan menggunakan pendekatan cross-loading. Perkenalkan, nama saya Natasha Erdia Safa dengan nomor NRP 1301-20014. Di sini saya akan mereview artikel tentang Bina Swadaya, The Indonesian Third Sector in Action. Bina Swadaya merupakan organisasi non-profit yang bertujuan membantu mengembangkan bisnis dan kegiatan sosial para petani miskin yang telah mendirikan 17 bisnis. Organisasi ini tidak hanya menyediakan jasa keuangan, tetapi juga bantuan teknis untuk membantu masyarakat perdesaan. Misalnya, menyediakan teknologi pertanian, menawarkan program pelatihan untuk peternakan ayam, dan mengembangkan program pemasaran untuk produk pertanian.
Pendiri organisasi ini sendiri adalah Bambang Ismawan yang telah mendirikan Bina Swadaya pada 24 Mei 1967. Pada tahun 1979, yayasan mendirikan sebuah pusat pelatihan untuk menanggapi peningkatnya jumlah kelompok sasaran yang terletak di Cimanggis. Namun pada tahun 1997, berganti menjadi Wisma Hijau karena balai pelatihan tersebut tidak lagi menerima bantuan dana. Pada tahun 1983, yayasan mendirikan toko pertanian bernama Toko Trubus yang terletak di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Pada tahun yang sama, toko kedua didirikan di Cimanggis, Depok. Toko-toko menyediakan segalanya mulai dari pohon dewasa hingga tanaman tempat tidur. Toko Trubus di Bintaro, Gunung Sahari, dan Cimanggis adalah yang terbesar di antara mereka dan menyumbang 50% dari total penjualan. Bisnis ini juga menyediakan toko online dengan manfaat memungkinkan pelanggan memperoleh barang dari jarak jauh dan memesan lebih banyak tanaman daripada yang bisa mereka muat di mobil. Kemudian pada tahun 2018, perusahaan mengelola 18 toko pertanian di seluruh negeri. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Bina Swadaya memutuskan untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin dengan mengadakan pelatihan untuk relawan kesehatan desa. Organisasi ini juga membantu masyarakat desa mendirikan usaha mikro untuk memfasilitasi akses ke kebutuhan dasar, misalnya makanan, bensin, dan air. Dan pada 14 Juli 2017, Bambang Ismawan telah merayakan 50 tahun memimpin organisasi nirlaba terbesar di Indonesia, yaitu Yayasan Bina Swadaya, dan mewariskan hampir seluruh kekayaannya kepada organisasi yang dipimpinnya. Bambang Ismawan itu sendiri memiliki 3 strategi elemen utama dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama, harus berpusat pada pengembangan kelembagaan dengan memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu untuk pendekatan ini Bina Swadaya memberikan dukungan kepada lebih dari 25 juta keluarga. Proyek ini melibatkan banyak mitra dari pemerintah daerah hingga organisasi yang didanai internasional. Kemudian yang kedua, berfokus pada keuangan mikro untuk mengatasi kesenjangan keuangan dengan mendorong masyarakat miskin untuk menyimpan uang mereka. Sejak tahun 1970, Bina Swadaya telah menggalakkan tabungan yang pada gilirannya mengubah perilaku ekonomi kelompok sasaran. Orang miskin lebih cenderung membuat keputusan keuangan yang buruk dengan meminjam terlalu banyak dan menabung terlalu sedikit. Perencanaan keuangan yang tepat akan memungkinkan mereka untuk menyimpan uang untuk tujuan tertentu daripada mengkonsumsinya. Dan yang terakhir, mempromosikan produk pertanian lokal. Majalah Trubus menjadi cara terbaik bagi Bina Swadaya untuk mempromosikan produk lokal. Strategi ini melibatkan berpaling dari model bisnis yang lebih baru yang berlaku untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek menuju cara organisasi beroperasi 4 dekade yang lalu. Untuk langkah selanjutnya, Bambang mempertimbangkan untuk mendirikan holding company. Yayasan Bina Swadaya menjadi induk organisasi dari 17 koperasi tersebut. Bina Swadaya juga menekankan 3 prinsip yaitu Trigatra, pro miskin, empati profesional, dan gotong royong. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Tuarena Arta, bisa dipanggil Nana Arta. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review mengenai artikel crowdfunding in digital humanities, some evidence from Indonesian social enterprises. Humaniora digital adalah bidang di mana ilmu komputer dan humaniora bersinggungan. Berbagai macam alat koperasi telah memungkinkan perusahaan sosial yang bekerja dalam proyek humaniora untuk mendigitalkan bahan arsip untuk anak cucu, untuk memetakan pertukaran dan transmisi ide dalam sejarah, dan untuk mempelajari evolusi kata-kata umum selama berabad-abad. Studi mengenai crowdfunding sendiri merupakan praktik platform crowdfunding yang dikelola oleh perusahaan sosial, yang dimana mereka mengoperasikan proyek humaniora digital yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah sosial. Perusahaan sosial pertama menggunakan crowdfunding amal untuk meningkatkan diversifikasi produk dan layanan, sedangkan crowdfunding hadiah memungkinkan organisasi lain untuk mengintegrasikan kegiatan yang menghasilkan pendapatan sosial. Temuan menunjukkan bahwa organisasi sektor ketiga Indonesia dimulai sebagai crowdfunding berbasis donasi, dan kemudian diperluas menjadi perusahaan sosial dengan mengadopsi praktik platform crowdfunding untuk membiayai beragam proyek sosial dengan kampanye media sosial. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, prinsip-prinsip tertentu berlaku dalam banyak kasus. Namun,
Dalam artikel ini sudah terpaparkan di mana saya dapat membacanya, keterbatasan studi ini masih bersifat eksploratif dan belum memberikan bukti empiris tentang pengadaan praktik crowdfunding dalam konteks perusahaan sosial. Nah, kasus-kasus yang diamati tidak mewakili semua usaha sosial di Indonesia. Sebuah survei umum dan studi empiris diperlakukan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang usaha sosial di negeri ini. Studi masa depan perlu memeriksa bagaimana integrasi antara orientasi pasar dan misi sosial berinteraksi dengan budaya organisasi dalam berbagai model perusahaan sosial. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pendapatan pasar menyeratkan komitmen yang lebih lemah untuk mendukung misi sosial. Studi tentang bagaimana crowdfunding dan perusahaan sosial saling terkait dalam tahap awal evolusi. Ada juga kesimpulan yang dapat saya baca dan saya dapat simpulkan, di mana kesimpulan ini juga sudah terdapat di dalam artikel yang barusan saya baca. Nah, kesimpulannya itu, crowdfunding dalam humaniora digital telah membawa wirausaha sosial untuk berurusan dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan memperkerjakan tenaga kerja komersial, dengan pengaturan kerja yang fleksibel, dan mentransfer risiko ekonomi dari pasar modal ke individu dan kelompok tertentu. Studi ini telah menghasilkan beberapa konsep yang memperluas studi sebelumnya tentang praktik crowdfunding dalam proyek humaniora digital. Menghubungkan praktik crowdfunding dengan strategi usaha sosial adalah tempat yang menjanjikan untuk analisis. Hasilnya memperluas konsep crowdfunding dalam humaniora digital dengan mengadaptasi prinsip-prinsip perusahaan sosial, termasuk tujuan sosial, risiko dalam proyek komersial, dan tata kelola. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada artikel Entrepreneurial Excellence for Sustainable Competitive Advantage, the Role of Entrepreneurial Culture Under Information Technological Turbulence. Di artikel ini menjelaskan bahwa keunggulan bisnis yang terutama terkait dengan sinyal budaya yang muncul dari kreativitas tinggi, dan keunggulan bisnis tersebut mewakili organisasi yang unggul dengan kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan kinerja yang sangat baik untuk mencapai harapan berbagai kelompok pemangku kepentingan dari TC 2014. Kemudian budaya keunggulan muncul dari keunggulan pribadi dalam organisasi yang berusaha menghadirkan yang terbaik untuk unggul dengan fokus pada visi positif dan tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan. Dan budaya kewirausahaan adalah sumber daya tidak terwujud yang memainkan peran penting dalam mempromosikan keunggulan operasional yang berkelanjutan dengan memotivasi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melampaui batas menjadi lebih tangguh. Budaya kewirausahaan menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan peluang bisnis yang muncul dari teknologi dinamis untuk mendukung pengembangan produk baru. Dengan itu, budaya kewirausahaan dapat mendorong perusahaannya untuk berinovatif, untuk mengembangkan produk baru dengan kemampuan transformasi digital yang semakin berkembang. Perkenalkan, nama saya Elvina Crescentiaham dengan NRP 1301200022. Di sini saya akan mereview artikel mengenai From Family Business Orientation to Organizational Citizenship Behavior Proposal Behavior in Family Business Performance. Bisnis keluarga mempengaruhi identitas perusahaan dengan mentransfer nilai dan keyakinan keluarga, yang melibatkan proses berdasarkan interpretasi identitas keluarga. Sebagian besar, studi di perusahaan keluarga berfokus pada tujuan finansial untuk mengukur kinerja bisnis keluarga daripada tujuan non-finansial. Studi utama dalam penelitian bisnis keluarga menggunakan ukuran subjektif dari beberapa keuntungan finansial. Kinerja non-finansial menjadi pendekatan alternatif dan pelengkap untuk mengukur kinerja bisnis keluarga. Namun, fenomena OCB dalam konteks bisnis keluarga kurang diketahui, sedangkan bisnis keluarga menjadi dinamis selama 1 dekade terakhir. Menurut survei PricewaterhouseCoopers, generasi muda dari bisnis keluarga di Asia cenderung memberikan tanggung jawab untuk memimpin proyek perubahan tertentu atau inisiatif sosial. Nepotisme diskriminatif, namun keluarga mungkin menjadi takut bahwa kekayaan dan kesuksesan bisnis mereka entah bagaimana akan menyebabkan anak-anak tidak termotivasi. Masalah tak terduga mulai muncul ketika generasi muda mencoba untuk membuat tanda pada bisnis.
Tetapi para senior belum menganggap mereka cukup percaya untuk mengubah budaya perusahaan. Perusahaan keluarga dapat memperoleh dukungan dari anggota keluarga tidak hanya ketika masalah keuangan muncul, tetapi juga ketika perusahaan membutuhkan nasihat tentang bagaimana menangani masalah bisnis. Nilai keluarga adalah elemen penting untuk usaha keluarga, yang mencakup hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan. Karena dewan keluarga memiliki peran penting dalam bisnis. Bisnis keluarga dapat menyangkut persatuan keluarga dengan menciptakan proses formal dalam sistem keluarga. Perilaku prososial dalam keluarga tidak diperlukan kontribusi dalam organisasi untuk membantu dan mendukung orang-orang tertentu untuk mempromosikan kelompok kerja langsung yang lebih baik dan lingkungan dengan tingkat kebijaksanaan yang sesuai dengan aturan organisasi. Begitu pula sebaliknya, konflik keluarga membawa dampak negatif bagi OCB karyawan. Dalam bisnis keluarga, sangat penting bagi karyawan terutama pekerja keluarga untuk saling membantu dengan berbagai ide terkait pengetahuan dengan arah yang bermanfaat. Perolehan pengetahuan membutuhkan upaya bersama yang melibatkan sistem pendukung dari anggota keluarga. Penelitian sebelumnya membahas tentang peran keterlibatan keluarga dalam misi sosial sebagai penggerak OCB. Partisipasi keluarga dalam kepemilikan perusahaan dapat memberikan tidak hanya dampak positif pada nilai-nilai sosial melalui keragaman, lingkungan, dan orientasi karyawan, tetapi juga dampak yang merugikan karena keserakahan dan tidak bertanggung jawab. Perilaku ekstra peran membantu bisnis keluarga untuk mengembangkan interaksi antara keharmonisan keluarga dan kemampuan beradaptasi. Membangun hubungan antara anggota keluarga dari generasi yang berbeda memang cukup menantang, apalagi jika generasi muda memiliki orientasi bisnis. Sikap membangun hubungan interpersonal muncul dari implementasi inisiatif sosial untuk membawa dampak positif pada reputasi bisnis keluarga. Karyawan merasakan nilai-nilai etika organisasi yang lebih tinggi, mungkin lebih untuk berkontribusi pada OCB. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.